selamat pagi anak-anak kelas 4. Jumpa lagi bersama Ibu ya pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Ibu harapkan kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan yang maha kuasa. Nah anak-anak, sudah siap pelajarannya untuk hari ini? Buku tulisnya, buku paketnya, ya, buku catatannya, buku latihannya, kemudian pulpennya, ya. Nah, anak-anak, di sini juga Ibu mengingatkan kita semua, kita harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus, atas penyertaan-Mu dan tuntunanmu sepanjang malam hari tadi. Dan pada pagi hari yang indah ini kami tetap bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa melaksanakan proses belajar mengajar kami pada hari ini walaupun melalui video. Engkau berkatilah kami dan turunlah Roh Kudus-Mu bagi anak didik kami dan berikanlah mereka kepintaran, supaya apa yang kami berikan untuk anak didik kami, mereka dapat mengerti, memahami, dan bisa melaksanakannya. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengkoreksi bersama-sama ya tugas rumah kita pada hari Kamis yang lalu di buku paket kreasi seni budaya dan prakarya kita atau buku paket SBDP kita di halaman 10. Nah di sana kemarin Ibu minta kalian mengerjakan di soal pilihan ganda ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Nomor 10 di sini ada di halaman 12. Oke. Sekarang di sana yang pertama suruhannya, berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang tepat. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Di sana soalnya, kegiatan membuat gambar pada bidang datar disebut titik-titik. A. Mewarnai, B. Memahat, C. Menggambar, D. Menulis. Dan di sini jawabannya adalah C ya. Kegiatan membuat gambar pada bidang datar disebut menggambar. Jawabannya adalah C. Oke. Nomor 2. Pensil warna, cat air, dan krayon termasuk dalam alat titik-titik. A. Gambar, B. Warna, C. Bantu, D. Media. Nah di sini pensil warna, cat air, dan krayon termasuk alat untuk kita mewarnai. Di situ kita memilih jawabannya adalah B. Warna. Karena dia ya untuk mewarnai gambar yang kita gambar. Oke. Nomor 3. Perhatikan tahap menggambar kerang berikut. Nah, di sana gambar yang pertama kita membuat lingkaran. Gambar yang kedua dia sudah jadi kerang, kita sudah memberi warnanya, sudah ada bentuknya yang bagus. Gambar yang ketiga kita membuat lingkarannya ada 2, dan gambar yang keempat kita membuat cangkangnya. Ya, di situ ada 4 gambar. Nah, di sini suruhannya, gambar yang menunjukkan tahap pertama menggambar kerang laut adalah titik-titik. A 1, B 2, C 3, D 4. Nah, di sini tahap yang menunjukkan tahap pertama kita membuat kerang laut adalah tahap yang pertama. Kenapa kita menjawab pertama? Di sini kita membuat lingkaran ya. Lingkaran yang pertama. Kemudian kita membuat lingkaran yang kedua. Kemudian kita mencangkangnya, kemudian kita memberi warna. Nah, di sini
Gambar yang menunjukkan tahap pertama menggambar kerak laut adalah A ya, yang pertama. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebagai permulaan dalam menggambar, kita harus membuat titik-titik. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan ya, saat pertama atau sebagai permulaan dalam menggambar, kita harus membuat apa duluan? A. Garis lurus, B. Garis melengkung, C. Sketsa, D. Gambar jadi. Nah, di sini kita menjawabnya adalah C ya. Kita harus membuat sketsa dulu ya, baru kita lanjutkan menggambar. Oke, itu jawabannya nomor 4 adalah C, sketsa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Tema gambar yang berisi objek kebun ya, objek kebun teh, bukit dan pohon cemara adalah titik-titik. A. Tema pegunungan, B. Perkotaan, C. Persawahan, D. Pantai. Nah, ayo siapa yang masih ingat penjelasan Ibu? Ya, tema gambar yang berisi objek kebun teh, bukit dan pohon cemara adalah tema pegunungan, perkotaan, persawahan atau pantai. Oke, pintar sekali ya. Nah, di sini adalah jawabannya A ya, tema pegunungan. Kenapa kita memilih pegunungan? Karena di sini ada kebun teh, ada bukit, dan ada pohon cemara. Tidak mungkin kita pilih perkotaan. Nah, perkotaan tidak mungkin ada kebun teh atau persawahan atau pantai. Ya, nah di sini jawabannya yang benar adalah A, pegunungan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Perbandingan antara bagian-bagian benda benda disebut titik-titik. A. Komposisi, B. Proporsi, C. Tekstur, D. Garis. Nah, di sini apa yang artinya perbandingan antara bagian-bagian benda disebut? Oke, di sini kita menjawabnya adalah B ya, proporsi. Proporsi termasuk perbandingan antara bagian-bagian benda. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sana perhatikan gambar berikut. Nah, di sana kita melihat gambar. Ada jungkat-jungkit, ada pohon, ada burung, ada bunga, ada kelinci. Nah, di sana objek yang terdapat dalam gambar adalah titik-titik. A. Hewan, objek hewan saja. B. Manusia, C. Tumbuhan, D. Hewan dan tumbuhan. Nah, kita perhatikan gambar dulu. Ya, termasuk objek apa? Apakah di sana ada hewan saja, manusia, tumbuhan, atau hewan dan tumbuhan? Nah, di sana kita melihat di sana ada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini pasti kita sudah tahu menjawabnya. Dan di sini kita memilih jawabannya adalah D ya, hewan dan tumbuhan. Jawabannya D ya, hewan dan tumbuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada pensil, ada gelas ya. Di sana kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah titik-titik. A. Mewarnai gambar, B. Membuat sketsa kasar, C. Menentukan proporsi gambar, D. Mengamati benda yang akan digambar. Oke, anak-anak siapa yang bisa menjawab? Nomor 8. Oke, nah di sini kita menjawabnya adalah B ya, membuat sketsa kasar. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di sana teknik memulas warna dengan membuat garis saling berpotongan disebut titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Siapa yang bisa menjawabnya di sana? Ayo, siapa? Oke, nah di sini adalah jawabannya adalah A ya, cross hatching ya. Kenapa kita memilih cross hatching? Karena
Cross hatching adalah teknik memeras warna pada gambar dengan membuat garis-garis yang saling berpotongan. Jawabannya adalah A ya, cross hatching. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 12. Nah, di sana nomor 10, ketika menggambar bentuk benda yang tidak mendapat cahaya diberi warna titik-titik. Ketika menggambar bentuk benda yang tidak mendapat cahaya diberi warna titik-titik. A. Terang, B. Muda, C. Gelap, D. Cerah. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Nomor 10. Oke, nah di sana kita memilih jawabannya adalah C ya. Kita memilih warna gelap. Nah, anak-anak, itulah koreksi tentang tugas rumah kita pada hari Kamis ya, minggu yang lalu. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan tugas lagi untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya Ibu minta kalian kerjakan di bagian 2 ya. Di sana suruhannya istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, di sini anak-anak, kalau kalian menjawabnya tidak pas di dalam buku paket, kalian bisa menulisnya kembali ke dalam buku tugas SBDP kalian ya. Jangan lupa ditulis nama kalian, hari dan tanggalnya. Tapi di sini Ibu minta kalian menulis di dalam buku paket seni budaya dan prakarya. Kalau seandainya tulisnya tidak pas, kalian bisa menulis kembali di buku tugas seni budaya dan prakarya atau buku SPDP kalian ya. Jangan lupa ditulis nomornya, hari dan tanggalnya. Kalau yang mengerjakan langsung di dalam buku paket juga, kalian langsung menulis nama kalian, hari dan tanggalnya. Di sini Ibu minta kalian kerjakan di bagian 2 saja ya. Kalian mengisi titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu ya Bapa atas penyertaanmu dan tuntunanmu sepanjang kami belajar. Dan sekarang kami sudah selesai belajar. Semoga apa yang kami berikan untuk anak didik kami, mereka dapat mengerti. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita.